Hai semua, Assalamualaikum. Para pecinta tanaman hias, di video kali ini Emma akan melanjutkan bedah buku 56 Alocasia Exotis terbitan dari redaksi PS. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memperbanyak tanaman alocasia ini. Untuk yang ingin tahu lebih jauh, simak terus sampai habis ya. Perbanyakan tanaman, terutama pada alocasia, memiliki beberapa tujuan utama. Selain untuk memecah tanaman agar tak terlalu rimbun dan menghasilkan tanaman baru, secara spesifik, perbanyakan diterapkan pula untuk memperoleh hybrid-hybrid baru hasil silangan. Meskipun bisa diperbanyak secara generatif maupun vegetatif, tetapi keberadaan alocasia di pasar bebas masih dalam kuantitas terbatas. Alasannya karena alocasia cukup sulit diperbanyak dan dimanipulasi jumlahnya. Hal ini terkait dengan ketepatan lingkungan tumbuh setiap jenis alocasia yang susah diprediksi. Masa pembuahan yang relatif lebih lama ditambah jumlah umbi akar alocasia yang sedikit membuat tanaman eksotis ini sulit diproduksi secara massal. Sedikitnya perbanyakan secara massal melalui kultur jaringan baru dilakukan pada spesies tertentu saja, misalnya pada Alocasia cuprea dan Alocasia reginula. Namun, tren alocasia yang terus meroket membuat penggiat tanaman ini tak hilang akal mencari terobosan baru. Stek batang dan stek pucuk, pemisahan anakan, perbanyakan melalui umbi akar, cacah umbi akar, serta perbanyakan melalui penyemaian biji mulai banyak diaplikasikan. Upaya perbanyakan alocasia tersebut dilakoni guna memperoleh hasil terbaik. Nah, Mams, di video ini kita nanti akan membahas satu persatu cara perbanyakan alocasia yang 5 macam ini, yaitu stek batang dan stek pucuk, pemisahan atau split anakan, perbanyakan melalui umbi akar, cacah umbi akar, serta perbanyakan melalui biji. Jadi, pantengin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Mam membahas perbanyakan alocasia dengan cara satu yaitu stek batang dan stek pucuk. Jadi stek batang dan stek pucuk ini bisa dilakukan secara bersamaan ya. Perbanyakan dilakukan dengan memotong batang alocasia yang telah memunculkan mata tunas. Metode ini cocok diterapkan pada jenis alocasia yang memunculkan batang di atas media tanam. Nah, seperti ini Mams. Oke, langkah yang pertama adalah siapkan induk tanaman yang batangnya sudah berukuran panjang, mata tunas pun sudah tampak pada batang. Kemudian, langkah yang kedua, seperti pada gambar ya, Mam, potong batang dengan alat potong tajam dan steril. Selanjutnya, seperti gambar, ya, Mam, perhatikan, potong pula batang bawah berukuran 3-5 cm. Jadi, sudah 2 kali pemotongan ya, dan gunakan pisau atau cutter yang steril. Usahakan dalam satu irisan hanya terdapat satu mata tunas saja ya, Mams. Kemudian olesi luka tanaman pada batang atas dan bawah dengan fungisida atau kapur. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima adalah diamkan hasil setekan tadi ya, batang tadi selama 1 atau 2 hari hingga getahnya mengering. Nah, seperti ini, Mam. Kemudian sambil menunggu getahnya mengering, siapkan pot berdiameter 15 cm untuk menanam potongan batang. Langkah yang ketujuh, masukkan media tanam untuk menanam potongan batang. Media yang digunakan bisa berupa campuran pasir, sekam bakar, dan pakis 1:1 dan banding 1. Langkah yang berikutnya adalah tanam setiap bagian ruas pada media. Ingat, bagian atas batang jangan sampai terbalik saat menanam ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kemudian letakkan tanaman baru di tempat yang teduh ya. Siram secara kontinu dengan air sumur. Dan hindari percikan air hujan yang asam.
Nah, langkah selanjutnya adalah Mams, jangan lupakan pucuk yang pertama dipotong tadi ya. Pucuk tersebut akan kita tanam lagi dengan pot yang berbeda tentunya. Jadi sekarang kita punya dua pot, yang satu potongan dan yang satu adalah hasil dari pucuk. Nah, selesai Mams, cara perbanyakan secara setek. Nah, langkah selanjutnya kita akan membahas tentang perbanyakan alokasia dengan cara yang kedua, yaitu pemisahan atau split anakan. Nah, untuk cara ini, pilih alokasia yang sudah memiliki anakan. Pastikan anakan mempunyai minimal 2 daun muda yang sudah mekar. Biasanya kondisi demikian juga turut disertai munculnya 3 akar muda. Dipilih tanaman yang demikian agar tanaman baru nantinya tidak lekas stres. Kemudian tepuk-tepuk pinggir pot agar media tanam tidak melekat pada pot. Kemudian pisahkan antara anakan dengan induknya. Buang media tanam pada akar dengan menggunakan tangan. Bila perlu, semprot media tanam dengan air bertekanan rendah sehingga akar tidak rusak. Nah, sehingga seperti ini bisa dipisahkan anakannya ya. Jika anakannya berasal dari bulbil, tinggal dipotong saja. Namun, andai berasal dari tunas batang, cari celah antara anakan dan induk. Pisahkan secara hati-hati dengan pisau tajam dan steril. Pastikan akar terbawa dan posisi luka agak miring agar lekas kering. Kemudian anakan yang baru kita tanam pada pot yang berbeda ya, dengan komposisi media tanam seperti yang sudah dibahas pada cara yang pertama. Taruh anakan di tempat yang teduh. Nah, selesai deh perbanyakan alokasia dengan cara yang kedua, yaitu pemisahan atau split anakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbanyakan alokasia cara yang ketiga, yaitu perbanyakan melalui umbi akar. Langkah yang pertama yaitu siapkan tanaman alokasia dewasa yang akan kita ambil bulbilnya. Untuk memperoleh bulbil, bongkar seluruh media tanam alokasia dewasa atau bisa juga mengorek media di bagian tertentu tempat alokasia ditanam. Kemudian ambil bulbil dengan cara menguntingnya atau dipetik manual satu persatu. Jika sudah diambil bulbilnya, kemudian tanam bulbil secara tegak dalam wadah dengan bagian yang menggembung di atas. Satu pot besar berisi 5 sampai dengan 10 bulbil ya. Nah, jangan lupa menggunakan media tanam dengan komposisi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian tutup bulbil dengan media tanam sehingga pertumbuhan tunas bisa lebih cepat. Setelah sekitar 3-4 bulan, bulbil akan mengeluarkan 2-3 helai daun tergantung jenis tanaman dan lingkungan tumbuh. Nah, nanti akan seperti ini, Mam, kalau sudah 3-4 bulan. Jadi sudah mulai muncul daunnya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian agar tumbuhannya maksimal, pindahkan bibit tanaman baru dalam pot yang tunggal, kemudian ditempatkan di tempat yang teduh, kemudian disiram secara kontinu. Selesai deh cara perbanyakan secara umbi akar. Selanjutnya kita akan bahas perbanyakan alokasia cara yang keempat, yaitu cacah umbi akar. Yang pertama harus disiapkan adalah satu, siapkan umbi, cuci bersih dari media yang menempel, lalu keringkan. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan getah dan agar mata tunas dapat terlihat secara jelas. Langkah yang keduanya adalah cacah umbi secara hati-hati dengan pisau tajam steril. Pencacahan dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik cungkil mata tunas dan pengirisan umbi utuh. Untuk belahan tak ada patokan bentuk, pokoknya umbi yang diiris harus ada mata tunasnya. Langkah selanjutnya adalah cuci irisan, mutilasi dengan air bersih hingga getah benar-benar hilang. Pasalnya, getah yang tersisa dapat memacu proses pembusukan. Yang keempat adalah rendam irisan dengan larutan fungisida selama kurang lebih 10-15 menit, lalu keringkan. Nah, selanjutnya, semai umbi pada media dengan sepertiga bagian tetap di atas media tanam. Jadi, sepertiganya di atas media tanam, yang 2/3-nya adalah di dalam ya. Dengan campuran media tanam seperti
berupa campuran sekam bakar dan pasir malang 1:1. Nah, ini berbeda ya media tanamnya dengan yang digunakan sebelumnya. Pastikan posisi mata tunas di atas supaya mudah tumbuh. Dalam perawakan agak tegak ya, lalu sungkup tanaman dengan plastik bening di bawah shading net atau area ternaungi. Nah, nanti setelah 2 bulan akan tampak tunas memunculkan daun seperti ini, Mams. Enggak langsung seperti ini dong, Mam ya. Ini adalah cacahan tadi yang sudah muncul daun, kemudian kita pindahkan ke pot tunggal baru seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya, Mam. Cara perbanyakan alokasi yang terakhir adalah dengan perbanyakan melalui biji. Langkah yang pertama adalah siapkan buah alokasia. Kemudian ambil buah dari tandannya satu persatu menggunakan jari tangan. Langkah kedua, untuk mengambil biji, pencet daging buah hingga bijinya keluar. Langkah selanjutnya adalah rendam biji yang berlendir dalam air selama kurang lebih 24 jam. Kemudian keringkan atau angin-anginkan biji tersebut sebelum memasuki masa persemaian. Nah, sekarang tahap penyemaian bijinya ya. Untuk persemaiannya, siapkan biji alokasia yang siap disemai bersama dengan tray sebagai wadah semai. Dalam tray tersebut isi media tanam, contohnya itu campuran arang sekam, pakis, dan pasir dengan perbandingan 4:1. Kemudian tanam biji tersebut ke dalam tray tersebut satu persatu ya, Mams. Kemudian timbun biji tersebut dengan media lagi agar kelembaban terjaga dan terhindar dari serangga. Kemudian siram media dengan air secukupnya. Simpan tray pada lokasi yang teduh atau di bawah parinet. Nah, nanti jika setelah daunnya tumbuh 2-3 daun, maka alokasia siap dipindahkan dalam pot kecil ukuran 10 sampai dengan 15 seperti ini. Selesai deh. Nah, itulah Mam, 5 cara perbanyakan alokasia yang didapat dari buku 56 Alokasia Eksotis dari karangan redaksi PS. Nah, untuk lebih jelasnya tentu Mam harus beli buku ini ya. Karena di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Nah, ini untuk para pecinta alokasia, buku ini sangat bermanfaat sekali. Dan selain yang sudah saya bahas dalam video 1 sampai dengan 5, banyak rahasia-rahasia tentang bagaimana cara menanam dan juga dibahas satu persatu tentang jenis-jenis alokasia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.